ada surat pribadi, ada surat resmi. Ya, ada dua surat. Nanti kalian bisa membedakan surat pribadi dan surat resmi. Karena tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ketika kita sudah melakukan pembelajaran pada hari ini, kalian mampu membedakan surat dinas dan surat pribadi. Dan kedua, kalian secara kelompok dapat menulis surat dinas dan surat pribadi sesuai kaidah bahasa dan struktur yang tepat. Nanti kalian bisa membedakan, oh surat dinasnya seperti ini, oh surat pribadinya seperti ini. Selain itu juga kalian mampu menulis surat. Serta yang terakhir, kita dapat merefleksikan penggunaan surat sebagai media komunikasi. Apalagi sekarang ada era digital, ada namanya surat elektronik. Apa itu surat elektronik? Ada yang tahu? Yang ada .com juga apa? Surat elektronik. Atau disebut juga email. Punya akunnya kalian? Ya. Bisa kirim surat melalui email. Ya. Nah, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik. Ibu mau bertanya pada kalian. Apa sih ini surat? Surat adalah pesan tertulis yang dikirimkan kepada orang lain untuk menyampaikan informasi, perasaan, atau permintaan. Nah, surat itu adalah pesan tertulis yang dikirimkan kepada orang lain untuk menyampaikan informasi. Informasi itu bisa undangan atau peringatan atau apa lagi? Pemberitahuan. Kalau perasaan, mengungkapkan rasa rindu, rasa cinta yang melalui surat. Atau permintaan, datang ya nanti ke ulang tahun saya dikirimkan surat. Maksudnya surat undangan. Nah, ada lagi selain itu surat. Nah, sambil catat-catat ya. Surat itu adalah pesan tertulis yang dikirimkan kepada orang lain untuk menyampaikan informasi. Nah, ini perasaan atau lanjut. Nah, ada dua jenis surat. Suratnya nanti ibu bagikan. Nah, ini ada surat pribadi, ada surat Nah, kelompok satu ini ada surat pribadi dan surat resmi. Lihat apa bedanya ya. Kalian kenal dulu apa itu surat pribadi, apa surat resmi. Nah, di sini ibu bagikan contoh surat pribadi dan surat resmi. Karena di sini ada dua jenis surat. Yang pertama surat pribadi. Coba Rajehan tolong dibacakan apa itu surat pribadi. Surat yang ditujukan kepada orang ditujukan kepada orang terdekat seperti teman atau keluarga. Contoh surat untuk sahabat, surat untuk anak. Iya betul. Kasih tepuk mantap. Mantap, mantap. Mantap, mantap. Mantap. Ya, sambil catat-catat ya. Surat resmi coba Madrana dibaca. Surat yang digunakan untuk membuat program biasanya ditujukan kepada guru, kepala sekolah atau contoh surat izin masuk sekolah, surat undangan akad. Iya. Tepuk mantap satu kali lagi. Mantap, mantap. Mantap, mantap. Mantap. Betul ya. Itu ada dua jenis surat. Lanjut ya. Jadi apa sekarang? Ada berapa jenis suratnya? Dua. Surat untuk pribadi dan surat resmi. Nah, sekarang yang kita penting di surat itu ada bagian-bagian surat yang harus ada di dalam surat.
Terus nama pengirim harus ditulis nama pengirim di situ. Dan siapa ini suratnya ya? Bisa ditulis kalau tidak ditulis. Nah, bahasa dalam surat awas jangan menggunakan kata-kata yang tidak sopan. Menggunakan bahasa yang sopan. Bahasa sopan dan mudah dipahami. Hindari kata-kata kasar atau menyinggung. Awas jangan pakai kata-kata kasar. Sesuaikan gaya bahasa dengan menerima surat. Oh, yang harus kita pahami ya. Nanti kalau misalnya disuruh tulis surat, gunakan bahasa yang baik dan benar ya. Tips menulis surat. Apa saja? Coba baca. Tentukan penerimaan surat teman, keluarga, guru. Dua. Gunakan cara pembuka yang sopan. Ketiga. Tulis isi surat dengan jelas dan jujur. Empat. Gunakan bahasa yang sesuai dan sopan. Kelima. Akhiri percakapan berjudul materi. Tipsnya nanti karena di akhir pembelajaran kita ibu akan suruh kalian membuat proyek ini, yaitu membuat surat pribadi dan surat resmi. Jadi kalian nanti sudah belajar ini, kalian juga bisa mengaplikasikannya dalam pembuatan surat. Contoh surat ini, contoh surat apa? Nah, sekarang sebelum menulis surat, tentunya kalian harus bingung membedakan apa itu surat pribadi dan apa itu surat resmi. Untuk itu, mari kita simak ya dari tayangan YouTube. Ini tentang pembahasan surat resmi dan strukturnya. Selain menyimak, kalian juga catat hal-hal yang penting. Baik, simak ya. Halo sahabat cerdas, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semangat belajar ya. Pada video kita kali ini, kita akan belajar bab 1, bangga menjadi anak Indonesia, topik C, dengan materi surat resmi. Muatan pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 6 SD. Materi pembelajaran pada video kita kali ini, yang pertama mengenal surat resmi, 2. Tujuan dan fungsi surat resmi, 3. Ciri-ciri surat resmi, dan 4. Struktur surat resmi. Mari kita pelajari satu demi satu pada video kita kali ini. Mengenal surat resmi. Surat resmi merupakan surat yang digunakan untuk keperluan resmi atau formal oleh pihak tertentu, baik itu perorangan, organisasi, lembaga maupun instansi tertentu guna melakukan komunikasi satu sama lain secara resmi. Surat resmi ini sendiri ditulis dengan berdasarkan kaidah dan juga aturan yang sudah ditentukan, seperti pemakaian bahasa baku, kalimat efektif, bahasa yang digunakan singkat, jelas, padat, dan lugas, atau mudah dipahami. Contoh dari surat resmi antara lain ada surat perjanjian, nota dinas, dan undangan. Tujuan dan fungsi surat resmi. Tujuan dari surat resmi dikeluarkan yaitu untuk menyampaikan keperluan berupa pemberitahuan, suatu izin, penugasan, pengumuman, dan lain sebagainya kepada staf lembaga maupun instansi.
Sedangkan fungsi dari surat resmi antara lain: 1. Sebagai media pemberitahuan tentang perihal tertentu. 2. Sebagai bukti tertulis dalam bentuk dokumen karena isi surat resmi dipertanggungjawabkan. 3. Sebagai media untuk memandu dalam aktivitas. Dan 4. Sebagai media arsip. Ciri-ciri surat resmi. Ciri-ciri surat resmi antara lain: yang pertama, menggunakan bahasa baku sesuai kaidah bahasa Indonesia. Yang kedua, bahasa yang digunakan singkat, efektif, padat, dan mudah dipahami. Yang ketiga, terdapat kop surat atau kepala surat. Yang keempat, terdapat nomor surat, perihal, lampiran, tanggal surat, dan alamat surat. Yang kelima, menggunakan cap sebagai legalisasi dalam keadaan khusus. Yang keenam, memiliki bentuk sistematis dengan aturan yang baku. Itulah ciri-ciri dari surat resmi yang perlu kalian pahami. Struktur surat resmi. Struktur surat resmi antara lain: ada kop surat atau kepala surat. Di dalam kop surat isinya terdiri dari nama instansi, alamat, nomor telepon, kotak pos, dan juga logo lembaga. Berikutnya ada tanggal surat. Bagian ini berisi tanggal penulisan surat. Tanggal pada surat resmi ditulis di bagian kanan kertas. Selanjutnya ada nomor surat. Nomor surat berhubungan dengan nomor surat instansi yang berkaitan. Biasanya dalam nomor surat terdapat kode, angka, serta lampiran tahun saat surat itu dibuat. Berikutnya, lampiran surat. Lampiran adalah komponen dalam surat yang berfungsi untuk mencantumkan dokumen lain yang disertakan, misalnya lampiran kertas atau foto. Selanjutnya, perihal surat. Perihal surat adalah pernyataan tentang masalah yang disampaikan dalam surat dinas. Selanjutnya, alamat tujuan. Bagian ini berisi informasi tentang penerima surat, termasuk nama dan alamat lengkap. Selanjutnya, salam pembuka. Salam pembuka berfungsi membuka pembicaraan, memberi rasa hormat, atau menunjukkan suatu keakraban. Berikutnya, isi surat. Pada pedoman atau panduan dalam penulisan surat resmi, isi surat harus ditulis dengan singkat, jelas, dan sopan. Isi surat yang pendek terdiri dari 3 alinea, yakni bagian pembuka, maksud dan tujuan, dan bagian penutup. Berikutnya, salam penutup. Salam penutup adalah bagian surat yang ditulis setelah isi surat. Pemilihan salam penutup disesuaikan dengan pembuka. Tempat penulisan salam penutup biasanya ditulis di atas dan lurus dengan identitas pemilik surat resmi. Selanjutnya, identitas pengirim. Identitas pengirim surat resmi berisikan tanda tangan, nama terang, nama jabatan, stempel instansi, hingga NIK jika dari instansi pemerintahan. Selanjutnya ada tembusan. Pada bagian akhir adalah tembusan yang dapat dibuat apabila surat tersebut perlu diketahui oleh pihak lain, secara umum seperti duplikat atau menggandakan surat resmi tersebut. Itulah bagian-bagian atau struktur dari surat resmi. Selanjutnya, mari kita pelajari struktur surat resmi pada contoh surat resmi berikut ini. Perhatikan contoh surat resmi berikut ini. Berikut adalah struktur dari surat resmi. Bagian yang pertama adalah kop surat yang terdiri dari logo, nama lembaga, serta alamat dari lembaga tersebut. Yang kedua, nomor, perihal, dan lampiran surat. Yang ketiga, tanggal surat merupakan tanggal penulisan surat. Yang keempat, alamat tujuan dari penerima surat. Yang kelima, salam pembuka.
Yang keenam, isi surat. Yang ketujuh, salam penutup. Kedelapan adalah identitas pengirim surat. Terdiri dari nama, tanda tangan, dan stempel. Yang kesembilan, tembusan surat. Jika ada, jadi tembusan surat bersifat tidak wajib. Itulah struktur dari surat resmi yang perlu kalian pahami dan kalian cermati. Demikian video pembelajaran kita kali ini mengenai surat resmi. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Nah, kalian sudah belajar tadi tentang apa? Surat resmi. Surat resmi itu ada apa? Bagian-bagiannya? Tanggal surat, apa lagi? Nomor pemberitahuan pidana. Nah, ini ya sebetulnya. Apa saja coba? Tanda tangan dan stempel. Nomor pemberitahuan surat. Ada nomor 3 ya. Ada nomor 1 itu yang atas itu ya. Surat. Dan nomor 2 itu nomor ini. Nomor perihal lampiran. Nomor 3 tanggal surat. Nomor 4 ini. Nomor 5 nomor 6 nomor 7 8. Nah, kalian harus pahami strukturnya dan nanti di akhir sesi itu akan tes kalian satu orang apa itu struktur surat resmi. Jadi dihafalkan ya, dipahami bahwa struktur surat resmi itu berbeda dengan surat pribadi. Ya. Nah, ini tentang surat resmi. Ada yang menanyakan? Sudah. Sekarang kita ke jenis yang kedua yaitu surat pribadi. Nah, untuk surat pribadi. Ya. Coba simak lagi untuk jenis yang kedua. Halo sahabat cerdas, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semangat belajar ya. Pada video kita kali ini, kita akan belajar bab 1, bangga menjadi anak Indonesia. Surat pribadi. Bahasa Indonesia untuk kelas 6 SD. Sambil dicatat. Materi pembelajaran pada video kita kali ini: 1. Mengenal surat pribadi. 2. Tujuan surat pribadi. 3. Bentuk surat pribadi. 4. Bagian-bagian surat pribadi. Mari kita pelajari setiap tahap satu demi satu. Yang pertama, mengenal surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang ditulis seseorang atau individu kepada orang lain maupun instansi yang bersifat pribadi. Oleh karena itu, bahasa yang digunakan dalam surat pribadi bersifat tidak resmi, santai, dan komunikatif. Meskipun bahasa dalam surat pribadi tidak lebih baku daripada surat resmi, namun dalam surat pribadi tetap perlu diperhatikan, yaitu etika atau sopan santun, khususnya jika kita menulis kepada orang lain yang lebih dewasa. Contoh surat pribadi yang dibuat dari seseorang untuk orang lain yaitu surat bertukar kabar kepada kerabat. Sedangkan contoh surat pribadi yang dikirim ke suatu instansi yaitu surat izin tidak masuk sekolah maupun surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, tujuan surat pribadi. Tujuan surat pribadi seringkali digunakan untuk mengungkapkan perasaan, pikiran, dan emosi kepada orang-orang terdekat, seperti keluarga, sahabat, atau pasangan.
Selain itu, surat pribadi juga dapat membantu mempererat hubungan antara pengirim dengan penerima lewat cerita dan perasaan yang disampaikan. Yang ketiga, bentuk surat pribadi. Surat pribadi dikelompokkan menjadi dua jenis bentuk surat. Yang pertama, yaitu surat pribadi fisik, dan yang kedua, surat pribadi elektronik. Surat pribadi fisik adalah surat yang ditulis di atas kertas dan dikirim menggunakan jasa pos. Sedangkan surat pribadi elektronik disebut pula dengan surat elektronik adalah surat yang diketik menggunakan gadget dan dikirim menggunakan jaringan internet. Selanjutnya, mari kita mengenal kelebihan dan kekurangan setiap bentuk surat pribadi. Surat pribadi fisik memiliki kelebihan antara lain: 1. Berbentuk nyata atau memiliki wujud fisik. 2. Membaca surat tidak perlu gadget, yaitu seperti laptop, HP maupun komputer. Yang ketiga, pengiriman surat tidak membutuhkan internet. Yang keempat, dapat disimpan dalam bentuk arsip. Sedangkan kekurangan dari surat pribadi fisik antara lain: 1. Jika ada kesalahan penulisan perlu diulang dari awal. 2. Pengirimannya membutuhkan waktu yang lama. 3. Tidak dapat mengirim pesan berupa audio atau video, hanya berupa pesan tertulis saja. Selanjutnya, surat pribadi elektronik memiliki kelebihan antara lain: 1. Lebih hemat biaya, tidak membutuhkan kertas. 2. Surat dapat terkirim dengan cepat, yaitu beberapa detik tergantung ukurannya. 3. Tidak terbatas oleh jarak maupun waktu. 4. Dapat mengirim pesan tertulis, audio maupun video. Dan 5. Pesan dapat dikirim menggunakan berbagai gadget dengan jaringan internet. Sedangkan kekurangan dari surat pribadi elektronik antara lain: 1. Pengirimannya tergantung jaringan internet. Jika jaringan internet bermasalah, maka pesan akan sulit terkirim. 2. Jika terdapat kesalahan pada alamat penerima, maka pesan tidak terkirim. Itulah kelebihan dan kekurangan masing-masing dari surat pribadi fisik maupun elektronik. Yang keempat, bagian-bagian surat pribadi. Berikut adalah bagian-bagian surat pribadi fisik. Ada 6 bagian yang ada pada surat pribadi fisik. Yang pertama, tanggal surat, di mana tanggal surat ini merupakan tanggal pembuatan dari surat tersebut. 2. Penerima surat. Yang ketiga, pembuka surat. Yang keempat, isi surat. Yang kelima, penutup surat. Dan yang keenam, identitas dari pengirim surat. Itulah bagian-bagian dari surat pribadi fisik. Selanjutnya, bagian-bagian dari surat elektronik atau email. Ketika kita ingin mengirim surat elektronik atau email, kita perlu menggunakan fasilitas dari layanan pengiriman surat elektronik seperti Gmail, Yahoo Mail, maupun Hotmail. Akan tetapi, yang umum pada masyarakat yaitu Gmail. Berikut adalah tampilan ketika kita akan mengirim email menggunakan layanan Gmail. Yang pertama, pada bagian kepada, kita ketikkan alamat email dari penerima email. Misalnya, intanayu56@gmail.com. Yang kedua, bagian subjek. Pada bagian subjek, kita tuliskan judul dari email kita. Misalnya, liburan. Kemudian bagian yang ketiga adalah tempat kita menulis isi email tersebut. Berikut contoh dari isi email yang akan kita tulis. Dan yang keempat adalah tombol kirim ketika email kita siap untuk dikirim. Itulah bagian-bagian dari surat elektronik atau email. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Ayo kita Ada. Apa bedanya?
menulis surat. Tulis surat kepada temanmu yang sudah lama tidak bertemu. Tentunya tulis tempat dan nama surat, gunakan salam pembuka, ceritakan kabarmu dan ajak ngobrol ringan. Akhiri dengan salam penutup dan namamu. Baik, sekarang itu tugasnya menulis surat. Yang satu surat pribadi, kedua surat resmi, juga membedakan antara surat resmi dan surat pribadi. Ini KPD-nya Ibu bagi ya. Yang membedakan antara surat pribadi dan surat resmi ya. Waktunya Ibu kasih 10 sampai 15 menit. Silahkan kerjakan. Ya, kelompok nanti persen masih. Ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung? Jadi satu buat surat pribadi, dua surat resmi, yang ketiga membedakan antara surat resmi dan surat pribadi. Nanti ke depannya kalian memperkenalkan anggota kelompoknya, terus kalian ada yang membacakan surat pribadi, ada yang membacakan surat resmi, dan ada yang membacakan perbedaan antara surat resmi dan surat pribadi. Jadi semuanya tampil ke depan. Jadi sehingga ada yang hanya satu orang, jadi semuanya harus membaca dengan suara yang jelas. Silakan. Ada yang paham ya? Perbedaannya sudah paham ya? Stop. Nah, nanti kamu baca ini sekarang bagi-bagi tugas, apa dibagi tugas. Yang ini bagian apa, yang ini bagian apa. Ada yang memperkenalkan kelas. Kami dari kelompok 1 perkenalkan nama saya, nama anggotanya. Waktunya 10 menit sekarang ya. Silakan.
Sekolahnya cucu Tomiasin, sekolah SD Longga aja. Menceritakan kabarmu dan ajak ngobrolnya. Ya saya ngobrol-ngobrolnya untuk surat pribadi. Sudah ya? Ada yang sudah? Nanti ke depan. Kelompok 1 sudah siap? Jadi sebelum ke depan lihat dulu hasil kerjanya, mulai dulu hasil kerjanya, nanti presentasikan ke depan. Sudah? Siap? Sudah beres? Baiklah. Kami akan tahu kalau besok akan mensulas. Oh,
Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk keren. Keren, keren. Keren, keren. Keren. Jangan kelompok buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang pesan pribadi dan surat resmi dan akan Ya. nama saya Faida. Nama saya Hasna. Nama saya Bulan. Nama saya Surat resmi. Saya Jaya Raya. Jumat 15 Agustus 2025. Nomor 152172116 Panggilan 10 hal. Dengan hormat kami dari Jaya Raya mengundang Bapak Ibu hadir ke Jaya Raya untuk bermusyawarah bersama Guru Jaya Raya dan Bapak Ibu. Tujuan kami mengundang Bapak Ibu untuk musyawarah tentang strategi dan mewarnakan beda-beda. Kami ingin meminta Bapak memberi saran terus dari kami ini. Terima kasih kepada kami, kepala sekolah, anak adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bagian yang pertama adalah kok surat yang terdiri dari logo, nama lembaga serta alamat dari lembaga tersebut. Yang kedua, nomor, perihal, dan tampilan surat. Yang ketiga, tanggal surat merupakan tanggal penulisan surat. Yang keempat, alamat tujuan dari penerima surat. Yang kelima, salah pembuka. Yang keenam, isi surat. Yang ketujuh, salah penulis. Yang kedelapan adalah identitas pengirim surat. Terdiri dari nama, tanda tangan, dan stempel. Yang kesembilan, tembusan surat. Jika ada, jadi tembusan surat bersifat tidak wajib. Itulah. Jadi ada berapa? 9. Apa lagi yang ini apa? Surat. Alamat tujuan penerima surat. Yang ini dengan hormat. Yang ini isi surat. Hormat kami. Yang delapan ini ada nama. Identitas pengirim. Struktur dari surat resmi. Stempel. 9. Nah, ini adalah surat resmi. Apa ya? Siapa? Nah, yang kedua surat pribadi. Coba kita bahas lagi. Apakah masih ingat? Sudah. Surat pribadi. Nah, di surat pribadi itu ada 2 ya.
ini nanti ya masih ingat atau tidak? Nomor 2 siapa? Ini Kak, Inas. Nomor 3 siapa? Siapa? Kita cek apa? Yang pertama, tanggal surat. Di mana tanggal surat ini merupakan tanggal pembuatan dari surat tersebut. Dua, menerima surat. Yang ketiga, membuka surat. Yang keempat, isi surat. Yang kelima, penutup surat. Dan yang keenam, identitas dari pengirim surat. Itulah bagian-bagian dari surat fisik. Selanjutnya, bagian Kalau juga sama dengan surat pribadi yang isi ya. Nah, ini